Produksi manufaktur Tiongkok menjadi nomor satu di dunia. Amerika Serikat panik, ajak Uni Eropa bekerja sama naikkan tarif impor produk China. Seperti apa perkembangan terbaru perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok? Menarik untuk membahas ini dan mari kita eksplor lebih dalam lagi. Melansir The Washington Post yang dipublikasikan Maret 2024, sejak akhir tahun 2019, produksi manufaktur Tiongkok yang sudah menjadi nomor satu di dunia telah meningkat sekitar seperempat menurut Capital Economics di London. Sementara itu, produksi pabrik Amerika Serikat selama periode yang sama stagnan dan tetap 7% di bawah puncaknya pada tahun 2007. Tak hanya produksi panel surya, baja, dan kendaraan listrik, pabrik-pabrik China juga membanjiri pasar global dengan banyak produk seperti chip komputer dan barang elektronik yang membuka jalan bagi gelombang baru ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat dan Eropa, kata para ekonom. Menurut akun berjalan China sebagai presentasi dari Global Output Global, salah satu indikator umum, kini lebih besar daripada periode sebelum Presiden Donald Trump memberlakukan tarif pada sebagian besar impor China dan mendekati rekor tertinggi menurut Neil Shering, kepala ekonom Capital Economics. Surplus Tiongkok dalam perdagangan barang manufaktur sebagai bagian dari ekonomi global, ukuran kedua hampir 2 kali lebih besar dari Jepang pada akhir tahun 1980-an, ketika banyak orang Amerika khawatir ekonomi Jepang ditakdirkan menjadi yang terbesar di dunia menurut perhitungan Schätzer. Seiring meningkatnya dominasi manufaktur global Tiongkok, taruhannya tinggi bagi para produsen mobil, terutama di Eropa, dan beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah bangkit dari keterpurukan industri otomotif dan melampaui Jerman dalam ekspor mobil. Pabrik-pabrik di China dapat memproduksi 40 juta mobil setiap tahun, 15 juta lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan domestik. 5 juta mobil yang diekspor China tahun lalu kira-kira 5 kali lipat dari totalnya pada tahun 2020, menurut Michael Dune, konsultan industri yang berkantor di San Diego, yang mengatakan angka tersebut dapat berlipat ganda dalam beberapa tahun mendatang. Produsen mobil China sudah menjadi pemasok utama Meksiko. BYD China menjual satu model mobil listrik seharga sekitar 15.000 US dollar yang membantunya menyalip Tesla akhir tahun lalu sebagai produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. CEO Tesla, Elon Musk, mengatakan bahwa awal tahun ini, perusahaan-perusahaan Tiongkok akan menghancurkan sebagian besar perusahaan mobil lain di dunia, kecuali mereka menghadapi hambatan perdagangan baru. Perebutan supremasi industri otomotif hanyalah salah satu elemen dari memburuknya iklim perdagangan antara China dan pelanggan utamanya di Eropa dan Amerika Serikat. Pejabat Eropa mengatakan bahwa penyelidikan perdagangan yang sedang berlangsung menemukan bukti yang cukup bahwa Tiongkok mensubsidi produksi kendaraan listrik dengan cara yang dapat merugikan produsen mobil Eropa. Pasar otomotif Amerika Serikat sudah dilindungi oleh tarif. Berdasarkan perjanjian dagang Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, kendaraan juga harus mematuhi aturan hasil regional yang akan mencegah perusahaan China mengekspor mobil buatan Meksiko ke Amerika Serikat. Namun kendaraan China pada akhirnya mungkin mendarat di sini melalui Korea Selatan atau negara lain yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat, kata para analis. Seorang juru bicara kedutaan besar China di Washington menepis kekhawatiran mengenai sektor manufaktur yang membengkak di negara itu. Kekhawatiran atas dominasi manufaktur China mencuat ketika Serikat Pekerja United Steelworkers mengajukan petisi kepada kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, Catherine Tai, untuk meminta penyelidikan terhadap industri pembuatan kapal China. Para pekerja baja yang didukung oleh 4 serikat pekerja lainnya mengatakan bahwa Tiongkok telah menerapkan kebijakan non-pasar dalam strategi 20 tahun yang disengaja untuk mendominasi pembuatan kapal global. Perencana ekonomi Tiongkok telah lama mengutamakan perusahaan milik negara di sejumlah industri, dengan pembiayaan murah, tanah murah, atau bahkan gratis, tagihan listrik yang lebih rendah, dan bantuan lainnya. Secara total, bantuan yang besar itu setara dengan lebih dari 1,7% ekonomi Tiongkok, lebih dari 2 kali lipat lebih besar daripada negara lain, termasuk Amerika Serikat, menurut sebuah kajian oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional. Pada tahun 2019, Tiongkok menghabiskan lebih banyak uang untuk subsidi industri daripada yang dihabiskan untuk pertahanan nasional, kata laporan itu.
Dana Moneter Internasional beberapa bulan lalu memperingatkan bahwa subsidi manufaktur Tiongkok mengalihkan dana negara ke usaha-usaha yang menawarkan keuntungan di bawah standar dan menciptakan tantangan domestik yang signifikan. Langkah-langkah tersebut dapat menciptakan kapasitas berlebih dan memiringkan lapangan permainan ekonomi yang menguntungkan perusahaan-perusahaan negara daripada perusahaan swasta, kata institusi tersebut dalam tinjauan terbarunya terhadap ekonomi Tiongkok. Membanjiri pasar luar negeri dengan barang surplus akan membantu meredakan inflasi global. Barang-barang China yang berbiaya rendah kemungkinan memangkas 0,15 poin presentasi dari tingkat inflasi Amerika Serikat tahun lalu dan akan tetap menjadi barang yang relatif murah bagi pembeli Amerika Serikat hingga paruh pertama tahun ini menurut Goldman Sachs. Kemunculan Tiongkok sebagai produsen global pada awal abad ke-21 melibatkan berbagai produk di berbagai industri, seperti pakaian dan tekstil, elektronik, furnitur, dan peralatan industri. Lebih dari 2 dekade kemudian, Tiongkok menjadi negara manufaktur teratas di dunia yang menyumbang 31% dari nilai tambah manufaktur global, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan 17%. Ekonomi Tiongkok jauh lebih besar dibandingkan beberapa dekade lalu. Ironisnya, ledakan ekspor China saat ini terjadi saat Beijing dan Washington sama-sama mempromosikan kemandirian yang lebih besar. Pemerintahan Biden yang bereaksi terhadap kekurangan peralatan medis dan chip komputer selama pandemi menggunakan keringanan pajak dan subsidi pemerintah untuk memacu produksi dalam negeri. Dan Presiden China Xi Jinping ingin mengurangi ketergantungan ekonominya pada permintaan asing, bahkan saat ia membuat orang asing lebih bergantung pada China. Namun setelah lebih dari 4 dekade terjalin hubungan, terbukti sulit untuk melemahkan hubungan komersial. Dampak produksi manufaktur besar-besaran Tiongkok dirasakan dalam beberapa cara yang tidak terduga. Tahun lalu Tiongkok membuka 17 pabrik baru yang mengubah minyak atau gas menjadi resin murni, bahan baku yang digunakan untuk membuat botol air plastik. Perluasan produksi telah menurunkan harga global, sehingga plastik daur ulang kurang menarik bagi produsen botol, kata Steve Alexander, Kepala Asosiasi Pendaur Ulang Plastik. Itu masalah besar, itu mengubah ekonomi, dan kita baru mulai melihat dampaknya di pasar, katanya. Salah satu perusahaan daur ulang di Midwest mempertimbangkan untuk menutup usahanya, setelah kehilangan 2 kontrak baru-baru ini dengan perusahaan yang menggunakan material berbiaya rendah. Ini mungkin pertanda apa yang akan terjadi. Terbaru pada Juli 2024 diberitakan oleh South China Morning Post, konsultan perdagangan Tiongkok dan pihak kompeten lainnya menyebut Beijing harus mewaspadai resiko pemisahan yang lebih luas karena mitra dagang terdekatnya Amerika Serikat menuntut pembatasan impor buatan Tiongkok. Sebuah konsultan memperingatkan bahwa jika dampak kenaikan tarif terbaru Amerika Serikat dapat dikendalikan. Peringatan dari Dalian Infobank, sebuah lembaga data dan analisis perdagangan Tiongkok, muncul ketika negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini menghadapi peningkatan gesekan perdagangan secara global. Sebelumnya pada bulan Mei, Amerika Serikat mengumumkan tarif baru terhadap impor Tiongkok senilai 18 miliar US dollar, diikuti dengan rencana Uni Eropa untuk mengenakan biaya tambahan pada kendaraan listrik buatan Tiongkok yang mulai berlaku pada bulan yang sama. Langkah Uni Eropa ini juga diikuti oleh Turki dan Kanada juga mempertimbangkan tindakan serupa. Beberapa hari setelah pengumuman Amerika Serikat, Menteri Keuangan Janet Yellen meminta negara-negara maju kelompok 7 untuk membangun dinding oposisi terhadap kebijakan industri Beijing, sambil mencatat bahwa ia telah meminta mereka meniru tarif Amerika Serikat atau mengkoordinasikan kebijakan perdagangan mereka secara erat.